Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di wawajjaha ba'duhum. Wawajjaha ba'duhum kauna ma'anil basmalah fil ba', dan sebagian ulama memberikan alasan adanya makna-makna basmalah di dalam ba ini. Artinya semua makna bismillah itu terkumpul dalam ba. Itu alasannya apa? Kok bisa makna-makna dari basmalah itu ngumpul di bi annal maqsuda min kullil ulum usulul abdi ilar rabbi, bahwa tujuan dari setiap atau seluruh ilmu itu adalah sampainya hamba kepada Tuhannya. Maksudnya adalah setiap ilmu, semua ilmu itu pasti tujuannya adalah untuk menyampaikan hamba kepada Tuhannya. Wa hadzal ba'u lima fiha min ma'nal ilsaq tulsikul abda bi janabir rabbi. Dan ba ini karena di dalamnya ba itu mempunyai faedah ilsok, artinya menemukan. Basmalah ini, ba ini menemukan hamba dengan sisi Tuhannya. Jadi sama-sama mempunyai makna ilsok. Artinya ba ini punya makna ilsok, dia menemukan hamba dengan Tuhannya. Itu faedah ba. Kenapa ba itu semua makna basmalah kumpul di dalam ba. Zada ba'duhum, sebagian ulama menambahi, wa ma'anil ba'i fi nuqtatiha, dan makna dari ba, makna-maknanya ba itu terkumpul di dalam nuqtahnya, di dalam titiknya. Jadi seluruh kitab diringkas dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran maknanya teringkas dalam Al-Fatihah, seluruh makna Al-Fatihah teringkas dalam basmalah, seluruh makna basmalah teringkas dalam ba, dan seluruh makna ba itu teringkas dalam titik dari ba itu. Wa ma'naha anna nuqtatul wujud. Maknanya adalah saya itu maksudnya adalah Allah, itu adalah titik wujud, titik awal dari kewujudan, awal dari semua hal yang wujud. Al-mustamiddu minni kullu mawjud, yang setiap perkara yang wujud mengambil dariku. Jadi setiap perkara yang wujud itu terambil atau tercipta dari Allah, Tuhan. Itu maksud dari nuqtatul ba. Waruya anhu alaihi salatu wassalam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, al basmalatu fatihatu kulli kitabin. Basmalah itu adalah fatihah atau pembuka seluruh kitab. Basmalah itu adalah fatihah atau pembuka semua kitab. Wa fi riwayatin bismillahirrahmanirrahim miftahu kulli kitabin. Dalam satu riwayat, bismillahirrahmanirrahim ini adalah kunci dari seluruh kitab. Fa'ingkila, jika dipertentangkan atau jika diucapkan, inna hadhir riwayata wallati qablaha yufhimani anna kulla kitabin unzila mustamilun ala ma'anil qur'ani, bahwa sesungguhnya riwayat ini, riwayat hadis ini dan riwayat sebelumnya, itu keduanya memberikan pemahaman bahwa setiap kitab yang diturunkan itu memuat terhadap makna-makna Al-Quran. Li'annahu mustamilun alal basmalah, karena seluruh kitab itu memuat basmalah. Al-mustamilatu ala ma'anil fatihah, al-mustamilati ala ma'anil fatihah, yang basmalah itu memuat seluruh makna fatihah. Al-mustamilati ala ma'anil Quran, yang seluruh makna Fatihah itu memuat makna Al-Quran. War riwayatu allati qablahuma tufhimu khilafa dzalik, dan riwayat yang sebelum dua riwayat ini memberikan pemahaman berbeda dengan riwayat dua ini. Bal tufhimu annaha lam tujad fi ghairil Qur'ani ra'san, bahkan memberikan pemahaman riwayat sebelum ini bahwa basmalah itu tidak ditemukan sama sekali kecuali hanya dalam Al-Quran tok. Jadi ada yang dijanggalkan. Riwayat dua ini yang terakhir ini memberikan pemahaman bahwa setiap atau semua kitab yang diturunkan Allah itu terdapat basmalahnya. Akan tetapi riwayat sebelumnya mengatakan bahwa basmalah hanya ada, memberikan pemahaman ya, basmalah hanya ada di dalam Quran saja. Fal jawabu annal basmalata al muftatiha biha kullul kitab al munazzalah
al-muftataha biha kullul kutubil munzalati, maka jawabannya adalah basmalah yang setiap kitab yang diturunkan itu dibuka dengan basmalah, lam takun bihadzal lafdil arabi, itu tidak berbentuk bahasa Arab seperti ini. Jadi basmalah yang dijadikan pembuka seluruh kitab yang diturunkan itu tidak dengan bahasa Arab seperti halnya dalam Al-Qur'an ini. Ala hadzal tertib, sesuai urutan ini. Bismillahirrahmanirrahim itu. Wal muftatahu bihal Qur'anul Majid, basmalah yang membuka basmalah yang oleh karena basmalah itu Quran dibuka itu bihadzal lafzil arabi, dengan menggunakan lafaz atau bahasa Arab, ala hadzal tartib, sesuai urutan ini. Wa yajuzu an takuna likauniha bihadzal lafzil arabi, dan boleh diartikan bahwa basmalah karena basmalah itu menggunakan lafaz yang bahasa Arab ini. Wa hadzal tartibu la takhlun fi istimaliha ala ma'anil Quran, dan urutan ini itu ada potensi dia memuat seluruh makna Al-Quran. Fala yalzamu hina idin min istimalil kutub alaiha bi ghairi hadzal lafzi wa hadzal tartib. Maka tidak wajib ya hina idin saat ada celah memuat makna Al-Quran basmalah yang bahasa Arab tadi, tidak wajib ya dari memuatnya kitab-kitab dengan selain lafaz dan tartib ini, tidak wajib bagi kitab-kitab yang diturunkan dengan dibuka basmalah yang tidak dengan bahasa Arab dan tidak dengan urutan seperti ini, tidak wajib istimalu kullu kitabin ala ma'anil Quran, memuat seluruh kitab yang diturunkan itu terhadap makna Al-Quran. Ya, itu agak sedikit perlu dipahami ya. Wala yaridu, dan tidak datang kemuskilan ma waqa'a fi suratin namli an sayyidina Sulaiman fi kitabi Bilqis, dan tidak ada kemuskilan kasus yang terjadi atau sesuatu yang terjadi di surat An-Naml dari Nabi Sulaiman di dalam suratnya kepada Bilqis, annahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu kitabnya atau Nabi Sulaiman itu kenapa pakai bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab? Katanya kan hanya di dalam Al-Quran bismillah yang bahasa Arab dan sesuai urutan itu, tapi di dalam surat An-Naml kitabnya Nabi Sulaiman, tulisannya Nabi Sulaiman, kitabnya Nabi Sulaiman itu menggunakan bahasa Arab. Min annaha bihadzal lafdzil arabi wa hadzal tartib, bahwa sungguhnya basmalahnya Nabi Sulaiman menggunakan lafaz Arabi dan sesuai urutan ini. Jawabannya li anna zalika kana tarjamatan amma fi kitabihi laha, karena basmalah itu adalah terjemah dari kitabnya Sulaiman terhadap basmalah. Jadi sebenarnya bukan pakai bahasa Arab dan sesuai urutan ini, diterjemahkan dari kitabnya beliau terus kemudian masuk di surat An-Naml itu. Semoga bisa dipaham ya. Wa mimma yata'allaqu bil basmalati minal ma'ani ad-daqiqati, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan basmalah dari makna-makna yang lembut, makna-makna yang dalam. Makilah, yaitu yang diucapkan innal bahaullah, sungguhnya ba ini maknanya adalah bahaullah, kebanggaan Allah. Wasinu sanaullah, dan sin adalah sanaullah, kemuliaan Allah. Wal mimu majdullah, mim adalah majdullah, keagungan Allah. Wakila al ba'u buka utaibin, dan ada yang mengatakan bahwa ba itu adalah buka utaibin, menangisnya orang-orang yang tobat. Wasinu sahwul wafilin, dan sin adalah lupanya orang-orang yang lalai. Wal mimu maghfiratuhu lil mudznibin, mim adalah pengampunannya Allah terhadap orang-orang yang berdosa. Ini termasuk di antara makna-makna huruf-huruf dalam basmalah. Wa qala ba'du sufiyah, sebagian ulama sufi berkata, Allah itu li ahli sofa, Allah itu bagi orang yang menyucikan hati, sofa. Allahu li ahli sofa, nggih. Allah li ahli sofa. Ar-Rahmanu li ahli wafa, Ar-Rahman itu bagi seseorang yang ahli dalam menepati janji. Ar-Rahimu li ahli jafa, Rahim itu untuk ahli jafa. Al-ba'u
mana tadi? Allahu li ahli sofa. Mana dari sofa itu adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismi tadi sudah ya, ba sin mim, sekarang Allah. Ya, Allah ahli sofa. Allah itu bagi ahli sofa, ahli yang membersihkan hati. Terus kemudian Ar-Rahmanu li ahlil wafa. Rahman bagi ahli atau orang yang menepati janji. Terus Ar-Rahimu li ahlil jafa. Rahim untuk ahlil jafa. Bagi apa jafa kalau nggak salah orang yang menyendiri ya. Rahim itu bagi ahli jafa. Insyaallah orang yang mendiri. Coba nanti cari di kamus ya. Wal hikmatu fi anna Allah Subhanahu wa taala ja'ala iftitahal basmalati bil ba' tunagiriha minal huruf. Hikmah dari di dalam Allah menjadikan pembukaan dari basmalah itu dengan huruf ba, bukan huruf yang lainnya. Wa asqata al alif min ismi, dan menggugurkan alif dari lafadz ismi. Bismi itu ba langsung sin, harusnya dibuang. Wa ja'ala al ba'a fi makaniha, dan menjadikan ba di tempatnya alif yang dibuang itu. Annal ba'a, alasannya adalah ba itu harfun syafawiyun, huruf yang keluar dari mulut, huruf yang makhrajnya adalah syafawi, huruf yang makhrajnya adalah mulut. Tanfatihu bihi syafa, yang mulut itu menjadi terbuka. Malatan fatihu bihi, yang tidak terbuka dengan yang lainnya. Kenapa menggunakan ba sebagai pembuka? Karena ba itu huruf syafah, yang syafah itu bisa membuka sesuatu yang tidak dibuka oleh hal yang lain. Walidzalika kana awalun fitahi famid dzarrah al-insaniyah, karena alasan itulah adanya permulaan terbukanya dzarrah. Apa itu dzarrah? Famid dzarrah al-insaniyah fi dzarrah ya. Ya. Dan karena alasan itulah awal permulaan terbukanya mulutnya dzarrah. Dzarrah ini mungkin keturunannya Nabi ya, dzurriyah itu dzarrah. Al-insaniyah, turunannya semua manusia. Fi ahdi, di dalam perjanjian, alastu birabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? Bil ba'i, maka dibuka dengan ba, yaitu dalam jawabannya para manusia itu bala. Wa anna maksuratun abadan, dan ba-nya itu selamanya dibaca kasroh. Jadi itu ada ceritanya, lebih ke riwayatnya, ada riwayatnya ya, bahwa sungguhnya dulu keturunan Bani Adam itu ditawari, diberikan pertanyaan oleh Allah bahwa alastu birabbikum, ditanya seperti itu, apakah aku adalah Tuhan kalian semua? Itu dijawab oleh para penduduk atau para keturunan Nabi Adam bala, dengan jawaban ba. Dari situlah ba-nya itu menjadi awal terbukanya terciptanya semua manusia dari ba itu. Kemudian ba itu menjadi permulaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab.